Halo Sobat Pedalaman, jumpa lagi dalam Sobat Pedalaman edisi Suku Lauje, Sulawesi Tengah. Bersama saya Yusmaya Jusito Sabuna, saya berasal dari Soe, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini sudah 1 tahun saya ditempatkan di FLC Utan, Sulawesi Tengah. Bagaimanakah keseruan dan keseharian kami di FLC Utan serta kehidupan masyarakatnya di sini? Terus saksikan Sobat Pedalaman edisi Suku Lauje, Sulawesi Tengah. Beginilah kondisi alam di Utan karena terletak di pegunungan sehingga udaranya cukup dingin dan di sini lebih sering hujan dan berkabut. Nah, Utan ini terletak di Desa Pebonang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Masyarakat yang mendiami tempat ini adalah masyarakat yang awalnya dulu tinggal di sekitar Utan ini. Namun beberapa puluh tahun lalu mereka datang dan membuka lahan di sini. Akhirnya mereka menetap dan tinggal di sini sebagai masyarakat Utan. Nah, Sobat Pedalaman, di Utan hanya terdapat 14 kepala keluarga, sehingga letak rumah mereka itu berjauhan. Bahkan ada masyarakat yang memilih untuk tinggal di rumah kebun mereka. Untuk kondisi rumah mereka, ada beberapa masyarakat yang rumahnya sudah beratapkan seng dan juga terbuat dari papan seperti di belakang saya ini. Namun ada juga masyarakat yang rumahnya masih beratapkan daun rotan, kemudian dindingnya dari bambu dan lantainya itu terbuat dari kulit kayu. Nah, Sobat Pedalaman, di tempat ini tidak terdapat sekolah formal karena memang tempat ini sulit dijangkau. Sekolah formal yang terdekat dari tempat ini pun terletak sekitar 7 km atau 4 jam perjalanan, sehingga anak-anak sulit untuk pergi dan bersekolah di sana. Dengan adanya Yayasan Taman Pengharapan di sini, sangat membantu anak-anak di tempat ini karena mereka bisa datang dan belajar. Dan juga masyarakat di tempat ini merespon positif dan mereka juga senang dengan adanya Feeding and Learning Center di Utan. Nah, Sobat Pedalaman, seusai sekolah kami biasanya bermain bersama dengan anak-anak. Dan untuk permainan mereka rangkai sendiri, mereka buat sendiri sesuai kreativitas mereka. Nah, untuk hari ini kami akan membuat sepeda yang berasal dari bambu. Nah, Sobat Pedalaman, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sepeda bambu mereka dan semuanya berasal dari alam. Misalnya ini ada bambu, ada kayu, dan ada juga kawat yang digunakan untuk mengikat. Jadi anak-anak di sini karena sulit mendapatkan permainan yang bagus yang berasal dari kota, jadi mereka merangkainya sendiri sesuai kreativitas mereka. Nah, Sobat Pedalaman, sekarang sepeda bambu kami sudah jadi. Bisa dilihat, ini ada rodanya. Kemudian menggunakan kayu di sini untuk menahan rodanya. Kemudian ada lagi satu bambu ini untuk menghubungkan dari roda sampai ke bagian atasnya ini. Dan ini di belakang ada memanjang seperti ini. Kemudian ada roda di belakang lagi dan di sini untuk menahannya diikat menggunakan kawat. Jadi bisa dilihat semuanya terbuat dari alam dan mereka merangkainya sendiri dengan kreativitas mereka.
Pedalaman, hari ini kami akan berkunjung ke salah satu rumah warga dan di sana kami akan memasak makanan khas dari suku Lauje. Bagaimana keseruan kami dan bagaimana makanannya? Ikuti keseruan kami. Nah, Sobat Pedalaman, kami sudah sampai di rumah warga dan kami akan memasak makanan namanya babagang. Apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana proses pembuatannya? Tetap saksikan kami di Sobat Pedalaman. Halo Ina, halo Ina Magaya. Ayo Ina Magaya. Oke. Nah, Sobat Pedalaman, sekarang ini di depan saya sudah ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat babagang dan bahan utamanya adalah jagung. Kemudian nanti akan dicampur dengan gula merah dan juga gula putih dan akan dimasukkan ke dalam bambu ini untuk dibakar. Nah, jagung ini juga bisa diganti dengan singkong. Namun pada saat ini kami menggunakan jagung. Nah, Sobat Pedalaman, jagung ini akan diiris seperti ini sampai halus. Setelah jagung-jagung ini diserut, maka akan dicampur dengan gula merah dan juga sedikit gula putih. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar. Jagung yang digunakan untuk membuat babagang ini biasanya jagung muda atau jagung yang belum terlalu kering. Dan ini kemudian diiris dan bambu yang digunakan itu harus bambu yang tipis biar bisa matang babagang yang dimasak. Nah, jagungnya sudah selesai dipotong-potong dan sekarang saya akan tambahkan gula merah dan dicampur di sini kemudian gula putih. Nah, ini akan kita campur, kita aduk dulu sampai merata semuanya, sampai jagungnya bisa tercampur dengan gula merah dan juga gula pasirnya. Nah, Sobat Pedalaman, ini jagung dan gulanya sudah tercampur merata. Dan sekarang saatnya kita akan memasukkannya ke dalam bambu ini, kemudian akan kita bakar. Sobat Pedalaman, ini dimasukkannya ke dalam bambu ini sampai betul-betul padat, mungkin sampai sekitar begini, kemudian nanti akan dibakar. Nah, Sobat Pedalaman, babagang ini merupakan makanan pokok masyarakat di sini, pengganti nasi, jadi biasanya mereka sajikan kemudian dimakan dengan sayuran. Nah, untuk satu ruas babagang ini bisa untuk 4 orang. Jadi, jika dalam satu keluarga ada 10-15 orang, maka dibutuhkan 3-4 ruas bambu babagang. Nama babagang sendiri ini, kenapa dinamakan babagang? Karena bahan utamanya dimasukkan ke dalam bambu, sehingga disebut dengan babagang. Bahasa Laujenya babagang. Sobat Pedalaman, ini ketika dibakar jarak antara bambu ini, babagang ini dengan api jangan terlalu dekat agar babagangnya bisa matang merata dan juga tidak cepat gosong. Nah, Sobat Pedalaman, untuk babagang ini jika dibakar biasanya memakan waktu 30-45 menit agar mendapatkan babagang yang benar-benar matang. Nah, Sobat Pedalaman, babagangnya sudah matang, sudah tercium aroma wangi dari jagung ini dan juga gula merah ini, dan kita angkat mengangkatnya dan akan makan bersama-sama dengan anak-anak di sini. Nah, Sobat Pedalaman, inilah hasil dari babagang kami sudah jadi, dan di sini ada 4 ruas bambu dan kami akan makan bersama-sama dan kami akan membelah bagaimanakah rasanya, bagaimana bentuknya. Tetap ikuti kami. Potong. Oke. Bisa. 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 Oke.
begini. Nah, ini hasil babagang kami yang sudah matang dan tinggal menggunakan sendok untuk memindahkannya ke wadah. Siapa yang sudah siap? Nah, sobat pedalaman, sekarang kami akan memindahkan babagang ini ke nampan dan kami akan makan bersama. Nah, inilah babagang makanan khas suku Lauje yang sudah siap disantap. Bagaimana rasanya? Kami semua sudah tidak sabar untuk menikmati babagang ini. Oke, marilah kita makan. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan? Sobat pedalaman, waktunya kami untuk menyantap babagang kami yang sudah matang. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami memasak babagang makanan khas suku Lauje. Ayo silakan dinikmati. Selamat makan. You and my first love and I can't ever let you go. Thinking of all of our time in the soft breeze. Not a lot of love can withstand what we went through. You make me dream. Sobat pedalaman, hari ini kami dan anak-anak kelas PAUD kecil akan belajar kreatif bersama. Nah, belajar kreatif kami kali ini akan melatih kemampuan sensorik dan motorik anak. Dan juga kami akan menggunakan media belajar untuk melatih anak untuk membunyikan suku kata. Bagaimana keseruan kami belajar kreatif di kelas PAUD kecil? Ikuti keseruan kami. Jam, jam, jam. Running, 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 running. Let's stop now. Let's stop now. Kalian ini huruf apa? O. Yang ini? E. Ini? I. Ini? U. Oke, kalau misalnya ibu guru tarik begini, kalian baca itu bagaimana bunyinya? Bagaimana cara bacanya? Bisa? Bisa. Semua? K. K. Kemudian huruf apa di sebelahnya? E. Dibacanya apa? K. K. Melian yang masih ingat. Oh. Ku. Oke. Sekali lagi ibu guru tarik ke atas. K. Oke. Kalau ibu guru turunkan lagi ke bawah sini. K. Oke. Kalau ibu guru tarik lagi ke sini. K. Oke. Kalau ibu guru tarik paling ke bawah lagi sini. Ko. Oh, oke.
Nah, Sobat Pedalaman, selesai belajar, kami akan membagikan feeding kepada anak-anak FLC Utan. Dan untuk menu feedingnya adalah feeding berat, karena anak-anak jarak rumahnya cukup jauh dari sekolah. Jadi mereka datang pagi ke sini, sebelum pulang kami memberikan mereka feeding berat. Untuk menu feedingnya mereka itu ada nasi, telur, dan juga ada mie. Bagaimana keseruan kami membagikan feeding kepada anak-anak? Tetap ikuti kami di Sobat Pedalaman. Waking up to a new sunrise, looking back from the other side. I can see now with open eyes, darkest water and deepest pain. I wouldn't trade it for anything, 'cause my brokenness brought me to you, and these wounds are a story you'll use. Pertama kali sampai di hutan, kami bertemu dengan anak-anak dan melihat anak-anak ini, dalam hati kecil saya berkata, ternyata masih ada anak-anak, masih ada orang-orang di pedalaman seperti ini. Kondisi anak-anak di sini, mereka berjalan tanpa menggunakan sendal, mereka untuk masalah kebersihan juga masih terbatas, kemudian apalagi masalah pendidikan. Jadi melihat anak-anak di sini benar-benar menggambarkan pedalaman yang sesungguhnya di atas gunung, tanpa listrik, tanpa sinyal dan sebagainya. Now I'm sending you confidence, with the strength of your faithfulness. And I'm not who I was before. No, I don't have to fear anymore. So I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they'll always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. I can see how you delivered me. In your hands and your feet, I found my victory. Terima kasih telah mengikuti keseharian dan keseruan kami bersama anak Uutan suku Lauce. Terima papaila nonontone Sobat Pedalaman. Konsisten berkarya bagi anak pedalaman Indonesia. Sampai jumpa di episode Sobat Pedalaman selanjutnya. Salam dari kami anak-anak suku Lauce. With my life I'll tell of who you are. So forever I am thankful. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, terima kasih Anda telah menonton tayangan program Sobat Pedalaman sampai selesai. Terima kasih atas kontribusi Anda sehingga kami bisa terus menolong 6.400 anak-anak di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia dalam pendidikan berkualitas dan makanan bergizi berkat bantuan Anda. Mari berantas kebodohan dan kemiskinan di rakyat kita Indonesia dengan memberikan kontribusi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Tuhan memberkati taburan Anda, helping people live a better life.